Shalom adik-adik, ketemu lagi kita dalam ibadah Sekolah Minggu GBI GCC. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Saya mengajak adik-adik untuk sama-sama ambil posisi. Kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kami memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang waktunya bermain. Yeay. KDI di sini bersama dengan Silo. Hai teman-teman. Bilang dulu. Hai. Silo pemalu. Nah, kita mau bermain bersama Silo, tapi masa Silo sendiri? Kita mau panggil temannya Silo. Panggil Kakak Aldi. Panggil Silo. Kakak Aldi. Kakak Aldi sini. Ya, kita mau bermain. Kita akan bermain dengan bola. Nah, permainannya mudah seperti ini teman-teman. Jadi, satu orang menjadi seperti Silo, yang satu orang menjadi seperti Kakak Aldi. Nah, tugasnya adalah Kakak Aldi harus menjaga Silo dari bola yang akan Kakak Dei lempar. Jadi nanti bermain 3 orang, boleh dibantu sama mama dan papa. Ya, boleh mama atau papa yang melindungi kalian. Kakak Dei akan berusaha melempar bola kepada Silo, ya, ke arah Silo. Tapi Kakak Aldi harus berusaha melindungi Silo. Ya. Tapi dengan syarat Kakak Aldi tidak boleh pegang bolanya atau tangkap bola. Kakak Aldi cuma boleh pegang Silo. Ya, nanti di rumah juga mama papa boleh pegang adik yang kecil supaya adik yang kecil tidak kena bola. Ya, kita mulai permainannya. Contoh dulu. Bermainnya seperti itu. Ya, boleh kita mulai sekali lagi? Jadi Silo tidak boleh kena. Adik-adik di rumah yang sembunyi di belakang mama atau papa, jangan sampai kena bola lemparan dari kakak atau tante atau siapa saja. Bolanya juga boleh diganti dengan kertas, digulung-gulung sampai bulat. Kita bermain sekali lagi bersama-sama ya. Senang sekali. Senang sekali. Silo jago sekali bermain. Kakak Aldi juga jago sekali melindungi Silo. Di rumah teman-teman berhasil tidak? Papa mama bisa lindungi tidak? Pasti papa mama bisa lindungi. Ya, kasih tepuk tangan untuk papa dan mama. Sekarang waktunya kita mau memuji Tuhan. Ya, ambil posisi, kita mau berdiri, kita mau berjoget, bersukacita. Sebab kita berharga dan istimewa di mata Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita. Kita angkat pujian Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa. Lagi. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena
Alkitab mengatakan, aku istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Yeay, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yes. Masih semangat? Kita percaya setiap hari Tuhan Yesus ada bersama kita, berjalan bersama kita. Karena itu kita angkat pujian, jalan serta Yesus. Ayo adik-adik semuanya berdiri. Boleh pegangan tangan sama adiknya, sama kakaknya, sama mama papa. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dari awal lebih semangat ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yes. Adik-adik luar biasa. Semuanya memuji Tuhan dengan sukacita, semuanya memuji Tuhan dengan semangat. Nah, kita mau siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari semuanya boleh duduk, ambil posisi. Kita mau buka hati kita untuk menyambut Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus, Dia yang melindungi kita, Dia yang menjagai kita, Dia kekuatan kita, Dia penopang kita. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan
sama-sama kita angkat suara kita. Kita sembah Dia. Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, ku naikkan syukurku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, kami bersyukur sebab Kau baik. Kau yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, syukur Tuhan. Syukur kami Yesus. Sungguh Kau baik. Sungguh Kau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Kau yang memberikan mereka ketenangan Tuhan. Mereka boleh duduk, diam, fokus Tuhan. Mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Yesus. Pakai mulut lidah guru sekolah minggu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar boleh Kau berikan pengertian Tuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Boleh dimengerti dan boleh mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak Aurel percaya semua pasti sehat-sehat. Nah, pagi hari ini kita akan belajar mengenai mengandalkan Yesus dalam segala hal. Nah, sebelum itu Kakak Aurel mau cerita. Waktu itu Kakak Aurel lagi ulangan. Terus ibu guru bagikan hasil ulangannya. Waktu Kakak Aurel lihat, nilainya Kakak Aurel itu 70. Terus Kakak Aurel lihat nilainya temannya. Nilainya temannya Kakak Aurel itu 80. Lebih tinggi dari punyanya Kakak Aurel. Terus Kakak Aurel marah. Terus Kakak Aurel bilang, kenapa nilainya lebih tinggi dari nilainya Kakak Aurel? Nah, waktu itu Kakak Aurel sadar, harusnya Kakak Aurel tidak boleh iri sama temannya. Nah, Kakak Aurel harus belajar untuk bersyukur. Terus Kakak Aurel ingat, Tuhan Yesus itu tidak mau kita iri. Jadi Kakak Aurel berdoa. Kakak Aurel berdoa minta ampun sama Tuhan. Kakak Aurel bilang, Tuhan ampuni Kakak Aurel karena sudah iri sama temannya Kakak Aurel. Biar terus Kakak Aurel belajar untuk bersyukur dan mengandalkan Yesus lebih lagi. Nah, adik-adik tahu tidak iri itu bagaimana? Nah, iri itu kayak gini, lihat gambarnya. Nah, mungkin adik-adik tanya, Kakak Aurel bagaimana itu rasa iri? Nah, iri itu saat kita lihat temannya kita punya barang dan kita tidak suka. Nah, itu yang namanya iri. Nah, adik-adik kita tidak boleh begitu. Kalau kita misalnya iri sama temannya kita marah. Nah, kita harus berdoa sama Tuhan, minta ampun dan minta Tuhan untuk hadir dalam hatinya kita supaya kita bisa terhindar dari rasa iri dan rasa marah dan dendam. Nah, sekarang kita baca ayatnya sama-sama di Galatia pasal 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, adik-adik, dari ayat yang tadi kita baca sama-sama, iblis itu selalu berusaha dengan segala tipu muslihatnya untuk menipu kita. Nah, contohnya waktu Kakak Aurel masih kecil. Waktu Kakak Aurel masih kecil, Kakak Aurel minta dibelikan mainan sama mamanya Kakak Aurel. Terus mamanya Kakak Aurel bilang, tidak, kita masih butuh kebutuhan
kita masih mau beli yang lain. Nanti saja kalau beli mainan. Terus Kakak Aurel marah. Kakak Aurel bilang, tidak Mama, saya tidak mau. Saya mau beli itu mainan. Saya tidak mau pulang kalau tidak dibelikan. Nah, adik-adik jangan seperti itu ya. Karena waktu Kakak Aurel masih kecil, seperti contoh yang tadi, Kakak Aurel itu mengikuti keinginan dagingnya Kakak Aurel, bukan keinginan rohnya Kakak Aurel. Nah, jadi kita harus terus mengandalkan Tuhan Yesus supaya kita terus dipimpin sama Tuhan Yesus. Nah, kita baca lagi ayatnya sama-sama dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, adik-adik ingat, roh memang penurut tapi daging lemah. Nah, adik-adik kita bisa belajar satu contoh dari tokoh Alkitab, yaitu Yunus. Semua tahu ceritanya Yunus? Yunus itu disuruh sama Tuhan Yesus pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan firman Tuhan agar kota Niniwe diselamatkan sama Tuhan Yesus. Tapi apa yang Yunus lakukan? Yunus pergi ke kota lain. Yunus lari dari apa yang Tuhan suruh. Karena Yunus lebih mengikuti keinginan dagingnya. Kenapa Yunus lari? Karena Yunus tidak mau menyelamatkan kota Niniwe. Dia mau orang-orang di kota Niniwe itu masuk neraka. Nah, adik-adik, kita tidak boleh seperti Yunus yang mengikuti keinginan dagingnya karena dia tidak suka sama orang-orang Niniwe. Nah, jadi kita harus terus mengandalkan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita dapat memiliki hati yang baik di hadapan Tuhan? Nah, kayak ayatnya yang tadi, berjaga-jagalah dan berdoalah. Firman Tuhan mengajarkan supaya kita selalu berjaga-jaga atau siap siaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, oleh sebab itu kita membutuhkan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Terus andalkan Tuhan Yesus dalam hidupnya adik-adik. Nah, seperti seorang tentara selalu dalam keadaan siap siaga. Bagaimana kalau tentara? Adik-adik biasa lihat tentara toh? Kalau tentara komandannya bilang siap gerak, pasti semua langsung siap. Nah, kita itu seperti itu. Kita itu tentaranya Tuhan Yesus, jadi kita harus selalu siap siaga dan berjaga-jaga. Nah, karena bagaimana caranya kita mau jaga hatinya kita, Kak Aurel? Nah, caranya kita jaga hatinya kita itu dengan rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, terus andalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Dan karena kalau kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa, pasti iblis juga tidak mau dekat-dekat dengan kita. Karena kita dekat sama Tuhan, Tuhan pasti jagai kita. Tuhan selalu lindungi kita dalam hal apapun. Nah, adik-adik, aman dalam perlindungan Tuhan. Ulangi sama-sama dengan Kak Aurel. Aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, jadi terus andalkan Tuhan dalam segala hal, andalkan Tuhan Yesus. Apapun adik-adik mau buat, terus andalkan Tuhan Yesus dalam hidupnya adik-adik. Nah, sekarang Kak Aurel mau cerita lagi. Waktu itu ada seorang anak namanya Dita. Dita dengan papanya, dengan mamanya lagi di dalam PT-PT. Adik-adik tahu PT-PT? Kalau enggak tahu ini gambarnya. Nah, Dita dengan papanya, dengan mamanya lagi menuju ke mall, mau pergi jalan-jalan. Nah, terus di dalam PT-PT ada seorang pemuda yang bawa kantong besar. Dia bawa kantong, terus tidak lama kemudian bunyi suara burung. Suara burungnya kayak begini. Nah, lalu Dita bilang, "Kak, bisa saya lihat apa yang ada di dalam kantong? Burung apa itu?" Terus kakaknya bilang, "Nggak bisa deh, nanti kalau saya buka, nanti kalau kantongnya dibuka, nanti burungnya terbang. Jadi tidak bisa dilihat." Terus Dita bilang, "Pak, saya mau, belikan saya itu." Lalu papanya tanya sama kakak yang tadi, "Dek, berapa harganya?" Terus kakak yang tadi jawab, "Harganya ini om 1 juta. Lalu papanya Dita berpikir, "Aduh,
mahal sekali. Adik-adik tahu 1 juta itu bisa kalau kita pakai beli es krim bisa dapat 100 es krim. Jadi papanya bilang, wih mahal sekali. Dita nanti saja ya kita beli karena kita masih punya kebutuhan yang lain. Terus Dita di dalam PT-PT nangis. Bilang, enggak mau Papa, enggak mau, belikan saya itu, belikan. Terus papanya bilang, nanti saja. Kemudian papanya minta di supir PT-PT-nya bilang, Pak sebelah kiri. Kan kalau kita mau turun dari PT-PT pasti bilang Pak sebelah kiri. Nah terus waktu mereka turun, Dita masih menangis. Dita bilang, kenapa Papa tidak mau belikan itu burung? Saya mau sekali. Terus papanya bilang, Dita, kita tadi waktu dalam perjalanan, Papa berdoa sama Tuhan Yesus. Terus agar Tuhan Yesus terus melindungi kita sepanjang perjalanan. Terus Tuhan Yesus ingatkan sama Papa tentang penipuan burung. Nah, kayak tadi kakak itu berbohong tentang dia mau menjual seekor burung. Terus Dita bilang sama papanya, dari mana Papa tahu bilang kakak tadi itu berbohong? Terus papanya Dita bilang, karena Papa diingatkan sama Tuhan Yesus kalau sekarang lagi masanya penipuan penjualan seekor burung. Nah adik-adik, dari cerita yang tadi kita bisa belajar bahwa papanya Dita selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Coba kalau papanya Dita tidak andalkan Tuhan Yesus dalam segala hal, pasti tadi Dita dengan papanya, dengan mamanya sudah ditipu. Nah adik-adik, kita juga harus belajar dari cerita tadi. Jangan terus mau mengikuti keinginan dagingnya kita, tapi kita harus ikut keinginannya Tuhan Yesus. Nah adik-adik ingat, jangan mengikuti terus keinginan dagingnya kita, tapi kita harus ikut keinginannya Tuhan Yesus. Ingat, andalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Nah, sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu ayat hafalannya dari teman-temannya kita yang minggu lalu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan. Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 124 ayat 8. Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Mazmur 124 ayat 8. Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mazmur 124 ayat 8. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Mazmur 124 ayat 8. Nah, ayat hafalan kita minggu ini di Mazmur 28 ayat 7a. Nah, lihat Kak Aurel ya gerakannya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Nah, adik-adik, ayo lakukan sama-sama Kak Aurel. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Oke, kita ulang lagi. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Kita ulang lagi sampai bisa. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Satu kali lagi kita ulang. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya.
Yeay. Nah, ayat hafalan kita minggu ini untuk batita dan kanak-kanak Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku. Kakak Aurel ulang satu kali lagi, sama-sama ya. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku. Oke. Dan untuk Pratama dan Madya, ayat hafalannya Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Kakak Aurel ulang satu kali lagi, sama-sama kita lakukan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Nah, firman kita kali ini telah selesai. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah selesai Tuhan. Biar apa yang kami dengarkan dan kami pelajari melalui firman-Mu, Engkau yang menyertai Tuhan setiap kami, biar bisa kami tanamkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan membuat prakarya. Check it out. Hai adik-adik, nah sekarang waktunya kita prakarya. Adik-adik di rumah harus menyediakan kardus, jadi adik-adik tolong cari kardus yang ada di rumah masing-masing, entahkah kardus Indomie, kardus air gelas, atau apapun itu yang bisa kita gunakan. Dan kita butuh juga penggaris, lem fox putih, spidol warna-warni, spidol hitam, gunting atau cutter. Jadi adik-adik bisa pakai gunting atau cutter. Nah adik-adik yang masih kecil, tolong orang tuanya bisa dibantu ya di rumah. Hari ini kita akan membuat perisai. Yeay! Nah sebelum kita membuat perisai, kita akan menggambar polanya dahulu. Silakan Kakak Dia. Nah, adik-adik setelah kita membuat polanya dan kita menggambar dan kita menggunting polanya, polanya akan berbentuk seperti ini. Terserah adik-adik mau buat pola seperti apa. Entah mau buat pola Kapten Amerika, punya perisai, ya, lingkaran, atau mau segi 5 juga bisa. Tapi kurang lebih modelnya seperti ini. Dan karton ini adik-adik bisa lihat, ini adik-adik akan gunakan untuk mengenakan perisai. Jadi karton ini boleh adik-adik bagi dua, dipotong dua, akan jadi seperti ini. Dan kita akan tempel di belakang karton ini dan tangan adik-adik akan masuk dalam sini. Jadi kita bisa gunakan perisai ini. Oke, semua sudah siap? Nah, setelah ini kita akan mewarnai perisai. Silakan Kakak Aurel. Nah, sekarang kita akan mewarnai. Langsung saja ya. If he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 jump. Everybody, if he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna dance, 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 dance in the river. Dance, 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 dance. Everybody, if he goes
kalian bisa berkreasi apapun, kalian bisa gambar di atas perisai kalian. Jangan lupa tulis ayat hafalan kalian di perisai kalian dan lihat di belakang perisai ini. Nah, Kakak Aurel, ayo pakai. Jeng jeng. Yeay. Bagus kan adik-adik? Jangan lupa ya, buat prakarya kalian di rumah masing-masing dalam 1 minggu ini. Jangan lupa foto, lalu kirimkan ke Kakak Ruth dan kita akan menilai prakarya kalian. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Bye.